Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, solih-solihah semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, sehat semuanya ya. Baik. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Ustazah pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajarnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan berdoa kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Baik. Ya. Solih-solihah semuanya. Pada pagi hari ini kita sampai pada pertemuan ke-6. Hari ini kita akan mempelajari tentang wujud benda. Nah, apakah Ananda semuanya sudah tahu apa saja wujud benda itu? Yuk, kita pelajari bersama ya. Nah, di sini Ustazah sudah mempunyai gambar. Nah, gambar apa itu ya? Nah, di situ ada gambar tentang wujud benda. Jadi, wujud benda itu dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama adalah benda padat, kemudian yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat itu contohnya batu, pensil, penghapus, jam, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ada benda cair. Contohnya apa? Sabun, minyak, kecap, sambal, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu gas. Nah, contohnya apa kalau gas? Ya, oksigen yang selalu kita hirup ya. Kemudian asap pembakaran, asap kendaraan, itu termasuk benda gas. Kemudian yang biasa digunakan orang tua kalian di dapur ya. Gas LPG itu termasuk benda gas. Baik, selanjutnya dari ketiga benda-benda ini masing-masing memiliki sifat. Nah, sudah tahu sifat masing-masing? Baik, kalau misalkan Anda semuanya belum tahu, mari kita cari tahu bersama. Ya, yang pertama yaitu sifat benda padat. Benda padat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Benda padat memiliki jenis yang berbeda. Ada yang keras dan ada yang lunak. Baik, yang keras contohnya apa? Benda yang keras, ya bisa batu, bisa kayu. Kemudian yang lunak bisa spons, ya. Spons yang biasa digunakan untuk mencuci piring, untuk mengisi kasur. Nah, itu termasuk benda padat yang lunak. Kemudian, adapun sifat-sifatnya, ya ada 2. Yang pertama, benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang relatif tetap. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Ya, jadi maksudnya di sini adalah ketika benda itu kita pindahkan ke tempat mana saja, bentuknya tidak akan berubah. Misalkan kalian mempunyai gelas, ya, 1 buah gelas itu ketika masuk ke dalam lemari bentuknya akan tetap menjadi gelas.
kemudian kalian pindahkan gelas itu ke atas meja, maka gelasnya akan tetap menjadi gelas. Kemudian gelasnya kalian tutup dengan kain, maka gelasnya akan tetap menjadi gelas. Nah, itu yang disebut dengan memiliki dan ukuran yang tetap. Apakah ukurannya bisa berubah, Ustadzah? Ya, bisa. Tapi dengan cara tertentu, misalkan balok kayu, itu kan keras ya. Keras, kalau misalkan masukkan ke dalam lemari, ke dalam rumah, dipindahkan kemana saja, bentuknya akan tetap saja menjadi balok kayu. Tapi balok kayu itu bisa berubah ukuran, berubah bentuk dengan cara tertentu, misalkan dengan cara dipahat, dengan cara dipotong dengan gergaji, seperti itu, maka bentuknya akan menjadi berubah. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke benda cair. Ya, benda cair ini memiliki sifat berubah-ubah. Jadi bendanya itu mengikuti bentuk wadahnya. Ya, akan tetapi ukurannya tetap sama. Permukaan benda cair selalu datar dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Baik, di sebelah kanan itu sudah ada gambar, sudah sediakan gambar, itu ada gelas yang berisi sirup, ya. Kemudian ada botol minum, kemudian ada minyak, kemudian ada seember air. Baik. Nah, ini menggambarkan sifat-sifat dari benda cair itu sendiri. Nah, benda cair ini bentuknya adalah cair. Jadi bentuknya mengikuti dengan wadahnya. Misalkan kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti bentuk gelas itu sendiri. Jadi bentuknya seperti gelas. Kita masukkan ke dalam botol, bentuknya juga seperti botol. Kita masukkan ke dalam ember, maka bentuknya juga akan seperti ember. Bagaimana ketika kita masukkan ke dalam cawan? Nah, bentuknya benda cair ini akan tetap seperti cawan itu sendiri, karena sifat benda cair adalah bersifat mengikuti dengan bentuk tempatnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kok bisa, Ustazah? Iya, karena itulah sifat benda cair. Gitu. Kalau misalkan gelas, kita tuangkan dari atas ke bawah, maka airnya akan tumpah. Seperti itu. Nah, ini tadi sifat-sifat dari benda cair. Kemudian, selanjutnya, kita masuk ke sifat benda gas. Nah, sifat benda gas itu tidak dapat dilihat. Benda gas itu tidak dapat dilihat. Akan tetapi, dapat kita rasakan dan selalu memenuhi ruangan yang ditempatinya. Benda gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah, sama seperti dengan benda cair tadi, berubah-ubah mengikuti dengan bentuk dari wadahnya. Kemudian gas itu menekan ke segala arah, jadi bebas, gas itu bisa kemana saja. Gitu. Dan memiliki massa itu berat ya. Nah, di sebelah kanan sudah Ustazah sediakan gambarnya juga, contoh-contoh dari benda gas. Yang pertama ada balon udara. Ya, udara di dalam balon ini yang disebut dengan gas. Kemudian yang warna hijau, gas melon ini. Ya, di dalamnya ada gasnya juga. Makanya
Gas ini ada beratnya, ada masanya. Kalau yang ukurannya seperti ini adalah gas yang berukuran 3 kilogram. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu ada uap air. Loh, Ustazah, katanya tidak terlihat. Tapi kok ini terlihat? Iya, karena ini adalah merupakan kumpulan dari air yang menguap. Jadi terjadilah uap air, terbentuklah uap seperti ini. Kemudian ada lagi pembakaran, asap pabrik, ini juga benda gas. Kemudian ada lagi yang di langit, awan. Nah, itu merupakan kumpulan dari titik-titik air juga yang menggumpal menjadi satu. Nah, ini termasuk benda gas.